kebetulan SMK Negeri 2 Purwodadi yang tercinta ini Iya. itu ingin atau akan mengikuti Lomba LKS tingkat provinsi Jawa Tengah Betul. di bidang cabinet making. Nah kebetulan kemarin ada melenceng ke Melenceng jurusan, ada juga. ada juga Kemana banyak itu, Pak? juga. Kalau di bangunan untuk yang di TNI ya, Iya. TNI biasanya mereka masuknya di Zon Zipur atau Oh, apa itu Pak Zon Zipur? Batalion Zeni Tempur. Di Ya situ. ya ya ya. Hidup bagai sebuah rumah. Kamu jelas satu-satunya tuan rumah. Kokoh tidaknya rumahmu bergantung dari pondasi yang kamu bangun. Dan perihal tamu, kamu berhak penuh atas siapapun yang kamu izinkan untuk masuk. Namun, tamu tetaplah tamu yang tidak bisa kamu paksa untuk tetap tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat SMK 2 Purwodadi, ketemu lagi dengan saya Nila Restri Widowati dalam acara podcast SMK 2 Purwodadi, Extraordinary Podcast with Extraordinary People by Extraordinary School. Selamat pagi sahabat SMK 2, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Dimanapun kalian berada, cuaca mungkin sekarang sudah tidak menentu, tapi kalian harus tetap semangat menjalani hari-hari kalian. Oke, perihal rumah nih ya. Kalau ibarat kata orang Jawa mengatakan bahwa yang namanya membangun rumah itu tidak asal ngaduk semen. Nah, teknik-tekniknya itu seperti apa sih supaya rumah itu berdiri kokoh? Nah, hari ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Kaprodi KGSP. Apa itu KGSP? KGSP itu adalah salah satu jurusan di SMK 2 Purwodadi, singkatan dari Konstruksi Gedung, Sanitasi, dan Perawatan. Siapakah beliau? Kita langsung saja sambut Bapak Danang Bagus Febrianto, Sarjana Pendidikan. Ya. Selamat pagi Pak Danang. Selamat pagi Bu Nila ya. Ya, Oke, Bu sehat Nila. Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Pak? Untuk kesibukan sih seperti biasa ya, Ya. mengajar. Kemudian untuk saat ini kan sedang mendekati masa-masa uji kompetensi. Ya, betul. Ya, kita mempersiapkan ya Pak. Ya, betul. Pak Danang, kemarin sepertinya selama kurang lebih 3 minggu Pak Danang tidak terlihat di SMK 2, itu dari mana sih Bapak? Ternyata ada yang absen saya. Oh iya dong. Ya, selama 3 minggu itu saya tidak di sekolah, Ya. saya dinas luar ya. Iya betul. Untuk tepatnya itu diklat Oh, diklat guru SMK. Untuk programnya itu upskilling dan reskilling atau begitu. UPRE kalau disebut di sana ya. Itu saya dipanggil di BBPP MPV, panjang sekali ya. Panjang sekali. Apa itu Pak Pokoknya singkatannya? di balai gitu ya. Di balai diklat di BMTI karena kita wilayahnya di bawah BMTI. Jadi saya dipanggil di BMTI. Oke. Gitu. Di mana Pak? Kemarin? Kota apa? Di Kota Cimahi. Cimahi Bandung ya Pak. Iya, Wow, sekalian healing berarti Pak kemarin. Ya, 3 minggu Oh ini begitu, kita. 3 minggu healing, dapat ilmu, dapat healing juga, refreshing, ketemu Iya, teman-teman betul. baru ya Pak. Apa nih ilmunya yang didapat dari sana? Kalau kebetulan kemarin itu dipanggil di bidang keahliannya cabinet making ya. Dan kebetulan SMK Negeri 2 Purwodadi yang tercinta ini itu ingin atau akan mengikuti Lomba LKS tingkat provinsi Jawa Tengah. Betul. Di bidang cabinet making. Nah kebetulan kemarin ada program cabinet making, saya mengikuti dan saya dipanggil, alhamdulillah. Kemudian di sana diberikan di-up lagi, skillnya di-up lagi. Untuk teknik-teknik yang terupdate sekarang. Dan kita dimagangkan di industri yang kebetulan industrinya sekarang nggak apa-apa ya disebut ya? Iya, nggak apa-apa. Nah industrinya sekarang yang menjadi top manajemen atau ownernya
itu ketua HIMKI Indonesia. HIMKI Dan Indonesia. kebetulan beliau atau perusahaan beliau mengekspor ke Timur Tengah. Dan kemarin luar kalau nggak biasa. salah hampersnya di Piala Dunia Iya, itu betul. dari perusahaan beliau. Wow, luar biasa. Berarti kemarin banyak sekali ilmu yang Iya, didapat ya betul. Pak. Nggih. Yang akan dilaksanakan di SMK 2. Salah satunya apa nanti yang akan program yang akan Bapak bangun? Kalau yang sekarang diinginkan kami di KGSP itu adalah TEVA, menghidupkan TEVA-nya. Oke, betul. Dan Teaching Factory. ya yang kita lihat itu di konstruksi atau di industri perkayuan ya. Dan sekarang walaupun kayu itu sudah menurun, kita masih bisa menggantinya dengan MDF. Kemarin kita dipakai dari MDF, kemudian dipakai veneer. Jadi nggak harus kayu. Kita buat, ada iya, program baru gitu ya. buat bahan produk baru. itu tidak berbasis kayu, tapi sekarang kita beralih ke MDF. Nah, kita MDF sedang itu. menjajaki itu. Sedang ingin mencoba Iya, begitu ya, hal iya. baru nih, inovasi Iya. baru, luar biasa sekali. Pak Dadang, sekarang kita berkenalan nih dengan jurusan KGSP. Mungkin sahabat SMK 2 juga banyak yang belum tahu tentang jurusan-jurusan di SMK 2. Salah satunya KGSP. Nah, KGSP itu sendiri Pak, sebenarnya pelajarannya tentang apa aja sih Pak? KGSP itu singkatannya konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan. Konstruksi gedung berarti membangun gitu ya Pak? Iya. Oke, kemudian sanitasi, maksudnya apa Pak? Sanitasi itu sanitasi itu banyak ya, dari sanitasi air bersih, Oh, air kotor, kemudian AC itu juga masuk begitu. ke sanitasi. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir perawatan. Jadi Iya, kita perawatan. juga memfokuskan kepada perawatannya saja. Jadi kita nggak hanya membuat, memakai, Betul, tapi kita juga bisa merawat bisa dan merawat. memeliharanya. Betul. Jadi untuk pelajaran-pelajaran di KGSP nih Pak, itu kan cenderung apa ya, pekerjaan berat istilahnya. Tapi saya lihat banyak loh Pak siswa yang dari siswa perempuan seperti Iya. itu. Apakah mereka bisa mengikuti Pak? Kalau yang saya lihat mungkin agak berbeda dari Betul. siswa laki-laki dan perempuan. Pastinya. Tapi setelah saya di lapangan, saya tanya kepada siswa yang bersangkutan. Nah, sebagian besar ini siswa yang perempuan juga dia punya motivasi tersendiri. Oke. Saya tanya, kenapa kamu masuk ke KGSP? Pak, bapak saya dia pemborong. Oh, kontraktor. Ya. Ya. Kemudian om saya dia perencana di konsultan. Jadi saya diarahkan masuk ke sini. Ada yang juga saya suka Pak, menggambar, tapi masuknya gitu. ke KGSP. Dia suka menggambar, dia pengen mengaplikasikan gambarnya tersebut. Jadi ya harus praktek kan gitu. Nah, yang ditanyakan Bu Nila tadi saya mau menjawab ya, kayaknya terlewat. KGSP itu sebenarnya yang dulunya awal-awalnya itu adalah bangunan mungkin ya, teknik bangunan. Teknik TKBB dulu Pak. Iya. Teknik konstruksi batu beton. Kebetulan saya kan dulu juga siswa SMK Bu. Oke. Siswa SMK. Yang saya rasakan dulu ya, yang saya tahu awalnya adalah teknik konstruksi bangunan atau teknik konstruksi beton kalau dulu nggak salah ya. Iya. Kemudian saya masuk itu kayaknya berubah, saya masih lupa ingat nih, berubah jadi teknik konstruksi batu dan beton. Iya, TKBB betul. Kemudian berubah lagi menjadi bisnis konstruksi dan properti. Itu masih 3 tahun semua. Iya. Nah, setelah itu kurikulum baru itu ada nama dengan KGSP, konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan. Itu lebih fokus ke perawatan kami. Oh, begitu. Kemudian itu ada yang 4 tahun. Oh, ada program 4 tahun Iya, ya di 4 tahun KGSP. dan bekerja sama dengan Kementerian
PUPR. Wow, berarti jurusan KGSP di SMK Negeri 2 Purwodadi itu ada program 4 tahun yang bekerja sama dengan PUPR. Bedanya apa Pak? Yang kemarin 3 tahun kemudian jadi 4 tahun. Bedanya mungkin untuk lamanya studi dia 4 tahun, kemudian 1 tahun itu difokuskan untuk magang atau magang PKL. PKL. Tapi kemarin karena terbentur dengan COVID ya. COVID, iya betul. Itu jadi sepertinya tidak maksimal. Betul. Nah, kemudian kita beralih lagi yang 2 tahun ke depan. Ini kan masih ada 2 angkatan ini yang Iya, 2 KGSP. angkatan untuk yang 4 tahun itu tadi ya Pak. Kita beralih ke teknik konstruksi dan properti. Begitu. 3 tahun. Oh, berarti setelah 4 tahun nanti bawahnya masuk ke 3 tahun lagi dengan nama yang diubah lagi. Iya, diubah lagi. Oh begitu, luar biasa. Kemudian untuk kerjasamanya selain PUPR mana saja Pak? Kerjasama selain PUPR kemarin kita sudah ada perusahaan yang dari industri kayu ya, dari industri kayu. Kebetulan saya sendiri yang magang di sana. Oh begitu. Itu di Jepara, itu industri kayunya juga ekspor. Iya betul, memang di Jepara itu terkenal ya Pak untuk kayunya. Kita memang menjajaki di industri kayu, karena betul. Kan kita KGSP inginnya PKK-nya, produk kreatifnya nanti basisnya ke kayu. Ke kayu gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kan kita bisa batako, cetak, paving, mencari inovasi yang lain betul. Gitu ya Pak, betul. Karena kita juga ada Krenovanya ya, Krenovanya masih di energi terbarukan kita. Oh gitu. Kita nggak ke bangunan, kita juga cari. Nggak hanya fokus di situ ya Pak, kita betul. Juga cari inovasi-inovasi lain. Luar biasa. Pak Danang, di KGSP sendiri selama Bapak mengajar mungkin pernah ada kendala-kendala mungkin seperti kecelakaan kerja atau bagaimana gitu Pak? Pasti itu. Oh iya. Anak-anak ringan tapi Pak ya? Ya, ada yang ringan, ada yang berat sih. Oh, tapi gitu. nggak berat-berat, sedang aja. Boleh diceritakan Pak pengalamannya? Biasanya anak-anak itu paling susah untuk di K3-nya. Di K3 apa itu K3 Pak? K3 itu keselamatan. Keselamatan kerjanya. Kemudian kalau praktek itu tetap pasti itu kalau guru kejuruan menyarankan untuk K3-nya dulu. Kadang-kadang anak-anak lepas sepatu nggak mau, kemudian gerah Pak mau dilepas, nggak diawasin, kita nggak tahu. Dia masuk ke lapangan kena paku atau menginjak sesuatu. Kemudian juga waktu praktek mereka tidak pakai helm. Oh ya. Mereka tidak mau memakai masker kalau pas waktu motong pakai circle ya. Oh ya. Nah itu seperti itu sih. Begitu. Nah berarti ini waspada nih untuk teman-teman anak-anak SMK 2 terutama yang di jurusan KGSP. K3 itu penting ya Pak. Sangat penting. Kadang kita merasa kayak aduh males, gerah, atau ini pekerjaan ringan, nggak akan ada masalah apa, menyepelekan itu loh Pak ya. Berarti kalian harus lebih waspada lagi. Ternyata kecelakaan kerja itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja gitu. Pak Danang, kemudian untuk kedepannya nih KGSP akan membangun program apa selain kayu tadi? KGSP untuk Tevanya ini kita pengennya menghidupkan bengkel kayunya, karena KGSP itu punya bengkel kayu yang sebenarnya prospek gitu ya. Kalau untuk di strukturnya itu insya Allah kita sudah cukup ya untuk pasang bata, kemudian membuat seni pasang bata. Kita juga kemarin juga mengikuti lomba LKS itu bricklaying, wall and floor. Nah untuk tahun ini kan kita mencoba di kabinet.
Oke, luar biasa. Semoga lancar, sukses ya Pak ya. Oke Pak Danang, ini dilihat dari layar, ini sepertinya Bapak action dengan sebuah kayu itu apa Pak? Hasil dari apa itu Pak? Nah ini salah satu dari diklat kemarin. waktu di BMTI yang saya ceritakan tadi ya. Ya. Ini masih belum jadi, ini masih setengah jadi. Itu membuat apa itu Pak? Buat nakas, ini namanya nakas kalau di nakas. industri kayu ya. Nakas satu laci untuk satu pintu. Nah, ini strukturnya seperti ini, itu gabungan ya. Itu gabungan dari solid. Solid itu kayu itu nyebutnya solid kalau di industri ya. Dengan tag block atau tag wood untuk papannya, untuk setnya, samping-samping. Berapa lama itu Pak membuat seperti itu? Itu seperti itu 3 hari kemarin. 3 sampai 5 hari lah. Wah, luar biasa cepat ya Pak. Lanjut, mungkin ada gambar yang lain. Nah, Danang bagus. Wah, dayamu es pembarep itu maksudnya apa Pak? Anak saya itu. Oh begitu, namanya anaknya Pak Danang. Itu membuat kotak tisu ya Pak? Kemarin terakhir di industri. Ya. Untuk hal yang baru ya Bu ya. Untuk hal yang baru ini kotak tisu ini kita buat dari MDF yang saya ceritakan. MDF tadi ya. Dari MDF. Coba yang tadi. Oh, cek dibahas MDF kok ya wis untuk diklik. MDF dan kita pakai finishingnya di vinir aja ya. Kita lapis vinir jadi itu sudah seperti sudah kayu. Bagus banget. Kemudian itu Pak. Kita modif lagi, kita tambah dengan grafir ya. Di sini ada grafir nama D, itu nama itu ya. dari grafir. Kemudian nah itu kalau buat Mas Tony nanti kalau mau nikahan, nah itu buat hampersnya. Kok Mas Tony toh Pak, yang di depan juga ada loh Pak. Buat hampersnya seperti itu ya. Nah kalau di industri kayu tadi itu ditambahin dengan metal, dengan metal kemudian bisa diekspor ke Timur sampai Tengah. Oh ya. Luar biasa. Kalau di sana kan mereka sukanya di kotak perhiasan atau kotak parfum. Oh begitu. Itu nanti ditambahin lagi karena kemarin waktunya sangat singkat ya. Jadi hanya itu aja. Ya itu juga sudah bagus sekali. Nah ini ada gambar apa ini ya Pak? Nah itu yang tadi ya kita disinggung tadi itu maunya kita masuk Renova. Tapi Renova. Kita inovasinya di energi yang terbarukan tadi. Kita itu buat briket yang tanpa asap, tanpa bau. Oh begitu. Berarti ya. Ini bisa jadi salah satu solusi pengganti gas LPG ya Pak ya? Iya betul. Luar biasa. Kemudian lanjut. Nah, ada apa ini? Ini rak buku ya? Ya betul. Rak buku, rak serbaguna bisa nih. Ini karya dari anak KGSP sendiri atau dari Pak Danang? Karya anak KGSP. Kebetulan ini adalah produk kreatif kerjasama dengan guru PKK ya. Oh guru PKK. Guru PKK Bu Endang, Bu siapa lagi? Bu Rina ya. Bu Rina. Kemudian nanti setelah menjadi produk seperti ini diekspor kemana Pak? Atau mau disponsorkan, dihibahkan kepada hostnya boleh, ke perpustakaan boleh, begitu Pak? Boleh sih kalau mau dihibahkan. Tapi itu nanti ada pihak ketiga dari Shopee atau berat. Lazada ya. Oh begitu. Nah, jadi kita kalau ngomongin pihak ketiga saya kok sudah dek gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian lanjut, ini apa ini? Lemari ya. Itu nakas juga sih. Oh nakas. Nakas juga. Hasil dari anak-anak juga. Iya betul. Nakas itu lemari Mas. Lemari dari plywood ya. Nakas itu kecil, lemari kesehatan. Oh nakas. Lanjut. Wow, gambar apa ini Pak? Sepertinya saya kalau masuk kamar mandi enggak pernah nih lihat kayak gini nih Pak. Ini tadi yang disinggung tadi itu sanitasi. Oh sanitasi. Dari urinal itu kita membuat
sistem sanitasi urina tapi Mhm. pipanya tetap terlihat ya, supaya kita tahu sistem pembuangannya nanti Pembuangannya seperti seperti apa. apa. Ini toilet laki-laki mungkin ya Iya Pak ya. betul, Kalau wanita urinal. kayaknya nggak mungkin modelnya kayak gitu ya, nggak bisa. Kemudian apa ini Pak? Gapura ya? Bukan? Ya boleh lah, gapura lah, itu kita seni tata bata itu namanya. Oh, seni tata bata. Seni pasang bata itu. Seni pasang Iya. bata. Terus Oke. strukturnya seperti itu. Sebenarnya banyak sih, cuman gambarnya nggak diambil kemarin, Oh, adanya gitu. cuman ini aja ya. Oke, lanjut. Wah, apa ini? Itu Ini juga kita mencetak kubah masjid. oh, kubah masjid. Luar biasa. Lanjut gambar berikutnya. Wah, ini lebih kompleks lagi nih. Kayaknya ada apa itu, Pak? Ada wastafel, kemudian wastafel, ada ada kloset iya, ada duduk, kloset duduk. Kemudian yang atas kemudian itu apa, Pak? itu water heater. Oh, heater ya. Ya, water heater itu kita kebetulan pakainya yang pakai listrik ya. Oke. Sebenarnya kalau di lapangan ada satu lagi yang pakai gas. Oh, iya Ya, tahu. atau pakai kayu bakar. Oh, kayu bakar juga bisa ya, Pak? Nanti tinggal mandi sendiri. Wow, Pak Danang. Tiwasan serius. Siok. Syok sekali. Sing iki Mas. Ini gue WA. Nah, Review WA-nya aku langsung langsung. Oke, lanjut. Ini ada gambar apa ini, Pak? Rak sepatu kah? bisa rak sepatu atau rak buku. Kebetulan rak buku. ini kayu-kayu sisa di belakang bengkel Oh, ya. dipakai Bisa anak-anak untuk dibuat praktek. seperti ini ya. Ya. Wah, luar biasa. Kita manfaatkan limbah itu. Hmm. Paling belinya hanya rodanya saja, itu ya. sama Oke, cat. baik. Oke, luar biasa. Ternyata yang selama ini kita memikirkan bahwa KGSP itu jurusan apa sih? Mungkin hanya istilahnya noto boto seperti itu. Tapi ternyata enggak ya, Pak ya. Banyak sekali produk-produk yang bisa dibuat loh. Oke, Pak Danang, untuk lulusan dari KGSP sendiri nih, Pak, mereka bisa kemana aja sih, Pak? Lulusan dari KGSP untuk yang masuk ke jurusan ya, Ya. masuk ke jurusan yang sesuai dengan jurusannya. Jurusan. Itu anak-anak biasanya yang magang. Mhm. Yang magang sudah sebelum dia pulang minta tanda tangan sama pembimbing di lapangan, itu sudah ditawarin. Oh, Besok gitu. kalau Sudah lulus. masuk sini ya, Oke. mana mau enggak gitu. Nah, Mhm. kalau di lapangan juga saya temukan banyak sekali yang di konsultan, Oke, di kontraktor. di kontraktor ya. Kemudian yang tidak sesuai melenceng ke jurusan, Melenceng ada juga. ada juga. Kemana banyak itu, juga. Pak? Kalau di bangunan untuk yang di TNI ya, Ya. TNI biasanya mereka masuknya di zon Zipur atau Oh, apa itu Pak Zunzi? Batalion Zeni Tempur. di Ya situ. Luar biasa. Kalau bangunan biasanya diarahkan ke Zipur. Kalau polisi juga ada. Oke. Polisi juga ada. Kalau yang kebanyakan ya sesuai jurusan ya itu Di tadi kontraktor sih. itu Iya, ya, Pak. betul. Kemudian mungkin Bapak dapat kabar dari alumni yang sudah bekerja di mana begitu, Pak? Kalau kabar biasanya mereka yang masih seger-seger, maksudnya baru lulus, fresh graduate. iya, Ya, fresh betul. graduate, dia kerja dengan bangganya mereka pasti silaturahmi ke sekolah. Nanti memakai seragam kebanggaan mereka Oke, di perusahaan dari dipakai. perusahaan, betul. Mungkin dari perusahaan BUMN mereka pakai. Dari tentara atau polisi pasti mereka pakai. Luar biasa. Saya senang sekali kalau ada yang seperti itu kan. Betul, sama-sama. Saya juga merasa bangga. Wah, nggak sia-sia nih jadi guru gitu ya, Pak ya. Oh ya, satu lagi Bu Nila ya. Ya. Anak-anak yang mungkin mereka masuk perusahaan-perusahaan yang besar, kemudian dia mau ke instansi pemerintah atau apa-apa, saya peseninya gini, mungkin ada lomba-lomba yang di tingkat provinsi atau ya, tingkat betul. nasional atau mungkin lokal lah, kabupaten lah, itu kita ikut saja karena Betul. portofolio itu nanti sangat penting sekali untuk menambah poin dalam wawancara atau portofolio nanti ini pengalamannya apa, Betul, pengalaman apa, betul. karena
dari siswa-siswa alumni yang datang, mereka menceritakan pengalamannya, itu salah satunya mereka diminta untuk menunjukkan kegiatan yang pernah diikuti, ya, betul. atau pernah menjuarai Betul, apa. betul sekali. Nah, itu mulai dari tingkat kabupaten, dari tingkat provinsi, Bahkan sampai nasional ya. ataupun internasional. Oh, oke, luar biasa. Nah, berarti dicatat nih untuk adik-adik yang masih menempuh pendidikan di KGSP, bisa kalian ikuti lomba sebanyak-banyaknya karena nanti akan bermanfaat ketika mencari Iya. pekerjaan, begitu ya Pak ya? Betul sekali. Betul. Oke Pak Danang, terakhir nih Pak, mungkin Bapak mau mempromosikan sesuatu, mungkin ada channel YouTube atau kegiatan-kegiatan kesiaran Bapak yang bisa diambil ilmunya oleh sahabat SMK 2. Boleh Pak, silakan Pak. Kalau mau promo, saya punya sih akun YouTube ya. Oh, akun YouTube. Akun Channelnya apa itu YouTube. Pak? Channelnya Dayamu Channel. Double N ya. Dayamu Channel. Double N. Double N. Double N. Silakan di like, comment, subscribe, dikunjungi ya. Itu dia membahasnya ringan-ringan saja sih. Tentang konstruksi juga. Bukan. Oh, bukan. Tentang apa Pak? Tentang saya sendiri. Oh, tentang Saya kan pribadi. Aktor ternyata Bapak Iya. ya, luar biasa. Saya boleh Pak diundang dalam silakan. YouTube-nya Pak ya? Iya, Siapa tahu boleh, saya boleh. juga ingin terkenal ya seperti Bapak. Luar biasa. Oke Pak Danang, sebagai penutup nih, mungkin Pak Danang mau memberikan motivasi kepada sahabat SMK 2. Silakan Pak. Saya boleh ngutip ya. Boleh. Boleh ngutip ya. Kebetulan kemarin waktu magang itu saya ketemu langsung dengan ownernya ya. Ownernya. Jadi itu bagus sekali sih kalau saya cerna ya. Mungkin bisa untuk pandangan kita. Iya, betul. Jadi kita itu kalau biasanya seperti padi, sekarang seperti pohon kurma. Pohon kurma. Iya. Kalau padi kan semakin merunduk, semakin berisi, kita semakin merunduk. Kalau pohon kurma apa itu, Pak? Pohon kurma itu kan hidupnya di padang pasir. Iya, betul. Sendiri. Air nggak ada. Tapi dia bisa kokoh dan memberikan buah yang sangat bermanfaat. bermanfaat. Ya, wow, Jadi luar biasa. pohon kurma itu yang awalnya itu adalah dia dari akar dulu. Dari akar dia mau naik, Ya. ada batu. Oke. Maka dia akan mencari pijakan yang lebih kuat. Dia akan ke bawah lagi. Mau naik lagi masih ada batu. Dia akan ke bawah lagi. Oh, Setelah berarti- dia benar-benar kuat, maka dia akan tumbuh dan batu itu pasti akan bergeser. Oh, wow, luar biasa sekali. Jadi ini memotivasi kita ya, jangan pernah takut untuk sendiri gitu, Pak. Jangan pernah takut untuk menghadapi tantangan. Betul. Semakin kamu Percaya dengan kekuatan diri sendiri iya, gitu ya, Pak. betul. Suatu Luar saat biasa. pasti kita akan kuat dan bisa menggeser batu seberat apapun. Betul, luar biasa sekali Pak Danang. Terima kasih telah meluangkan Sama-sama. waktunya, telah memberikan motivasi, inspirasi, kemudian Iya. informasi-informasi tentang KGSP dan produk-produk Krenova. Oke Pak Danang, terima kasih atas Siap, waktunya sudah memberikan informasi tentang KGSP, kemudian produk-produk Krenova dan lain sebagainya. Semoga Pak Danang sehat selalu, Oke, kemudian terima kasih. program-program yang sedang dilaksanakan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Oke Pak Danang, sebagai penutup kita semangat dulu ya Pak. Yel-yel SMK 2 Purwodadi bersama teman-teman SMK 2. Siap Pak Danang? Siap. Oke, SMK 2 Purwodadi bersih, gesit, maju, bergema. Luar biasa. Oke sahabat SMK 2, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa terus like, comment, dan subscribe channel YouTube SMK 2 Purwodadi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.